Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa masalah yang ditemukan mengenai APD selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang baru saja ditemukan jenisnya. Coronavirus merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran napas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Di Indonesia, kasus COVID-19 pada tanggal 2 Juni 2020 telah mencapai 27.549 kasus positif dengan 7.935 dinyatakan sembuh dan 1.663 meninggal dunia. Setiap rumah sakit yang secara resmi ditunjuk sebagai rujukan kasus COVID-19 tentu saja membutuhkan APD untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan protokol yang telah ditentukan. Menurut Kemenkes RI, APD yang dibutuhkan dalam menangani COVID-19 antara lain masker bedah atau surgical mask, goggles atau pelindung mata, face shield atau pelindung wajah, examination gloves atau sarung tangan pemeriksaan, surgical gloves atau sarung tangan bedah, gaun sekali pakai, coverall medis, heavy duty apron, sepatu boot anti air, dan penutup sepatu. Hingga Rabu 22 April 2020, sedikitnya sudah 40 tenaga medis yang meninggal setelah menjalankan tugas berperan melawan COVID-19. Pemerintah mengatakan, mungkin salah satu penyebabnya adalah mereka tidak memakai alat pelindung diri atau APD yang sesuai dengan standar. Hal ini dapat terjadi karena APD yang sesuai standar tidak tersedia alias langka, terutama terjadi pada pekan-pekan awal saat pandemi COVID-19 mulai menyerang. Jika diasumsikan, jumlah penduduk sebenarnya yang terinfeksi sejumlah 644.524 kasus dengan 2.396 kasus per 1 juta populasi. Namun, dari jumlah itu yang membutuhkan perawatan hanya 2,3% saja, atau 14.824 pasien. Penanganan tiap pasien membutuhkan sampai 10 APD setiap harinya. Jika ditambah petugas lainnya di rumah sakit dan puskesmas, tentu semakin banyak kan kebutuhannya. Belum lagi dengan fenomena orang tanpa gejala dan pasien berbohong. Hal ini berimbas pada kemungkinan tenaga kesehatan tertular semakin besar. Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan APD menjadi penting di semua sektor layanan kesehatan. Penyebab kekurangan APD di Indonesia, yang pertama karena produksi APD yang minim. Hingga akhir 2019, sebelum wabah COVID-19 merebak, menurut data gabungan perusahaan alat kesehatan dan laboratorium atau Gakelslab, hanya ada 5 perusahaan produsen baju APD. Sebanyak 2 di antara produsen itu berada di kawasan berikat, sehingga hampir 90% hasil produksinya untuk ekspor. Yang kedua, kebutuhan APD yang meningkat. Kebutuhan alat pelindung diri atau APD untuk penanganan virus corona penyebab COVID-19 terus meningkat hingga saat ini. Ketua Perhimpunan Dokter Emergency Indonesia atau PDEI, Dr. Muhammad Adib Humaidi, spesialis ortopedi mengatakan, rata-rata kebutuhan APD untuk satu rumah sakit dengan skala menengah adalah sekitar 50-100 set per hari. Sedangkan untuk rumah sakit dengan skala besar berkisar 150 hingga 250 set per hari. Bagaimana solusi yang dapat ditawarkan? Pertama, menambah produsen APD dan memberdayakan UMKM. Pemerintah telah menggandeng 36 industri tekstil termasuk 5 produsen baju APD yang akan didorong untuk menghasilkan baju APD kelas premium standar medis. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis yang ada di garda depan. Kedua, mengeluarkan larangan ekspor. Pemerintah mengeluarkan larangan ekspor sementara perlengkapan APD lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 guna memenuhi kebutuhan APD dalam negeri. Ketiga, minimalisasi kebutuhan APD dalam pelayanan kesehatan.
Laksanakan pelayanan medis jarak jauh atau telemedicine dan saluran siaga atau hotline jika memungkinkan untuk melakukan penelitian dini kasus-kasus suspek COVID-19. Kemudian, gunakan pembatas fisik untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, seperti jendela kaca atau plastik. Pendekatan ini dapat diterapkan di area-area fasilitas pelayanan kesehatan yang pertama dimasuki pasien, seperti area triase dan screening, bagian pendaftaran di instalasi gawat darurat, atau di jendela apotek. Lakukan juga penundaan prosedur dan perawatan inap elektif yang tidak mendesak, serta kurangi frekuensi kunjungan pasien kronis. Kelompokkan pasien terkonfirmasi COVID-19 tanpa koinfeksi dengan mikroorganisme menular lainnya dalam ruangan yang sama untuk merampingkan alur kerja dan memfasilitasi penggunaan APD diperpanjang. Lalu, tunjuk tenaga kerja atau tim tenaga kerja yang khusus merawat pasien COVID-19 sehingga tenaga kerja tersebut dapat menggunakan APD lebih lama. Batasi jumlah tenaga kesehatan yang masuk ke ruangan pasien COVID-19 jika ada tenaga kesehatan yang tidak terlibat dalam memberikan perawatan langsung. Rampingkan alur kerja dan kurangi perawatan yang mengharuskan interaksi tatap muka antar tenaga kesehatan dan pasien sampai tingkat yang aman. Terakhir, pastikan APD digunakan secara tepat dan rasional. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien langsung harus menggunakan APD sesuai dengan indikasi. Bagi masyarakat umum, orang-orang yang mengalami gejala yang menunjukkan COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19 di rumah harus mendapatkan masker medis dan instruksi penggunaannya. Tidak hanya dari sisi produksi, masalah yang ditemukan dalam pengadaan APD untuk tenaga medis ditemukan juga dari sisi distribusi. Saat ini ada dua skema dalam pendistribusian APD. Skema pertama dengan mendorong ke daerah yang kesulitan transportasi seperti Papua dan Papua Barat, serta ke wilayah di daerah perbatasan. Hal ini dilakukan untuk pemenuhan di wilayah yang diprioritaskan. Skema yang kedua adalah pihak wilayah mengirimkan penghubung dan datang langsung untuk mengambil APD di Jakarta. Kemudian akan dibantu dengan alat angkut TNI sehingga bisa dilakukan dengan cepat dan bisa terpenuhi. Masalah distribusi APD saat COVID-19 antara lain, yang pertama, masalah utama ada pada waktu dan jalur birokrasi yang terlalu lama dalam pendistribusian APD ke rumah sakit saat pandemi COVID-19. Yang kedua, pendistribusian yang sulit dikarenakan akses transportasi yang sulit ke beberapa daerah, ditambah dengan adanya penimbunan APD yang mempersulit pemenuhan kebutuhan APD di rumah sakit. Skema perbaikan yang disarankan, pemerintah harus melakukan intervensi harga APD di Indonesia sehingga lebih terjangkau untuk mengurangi para penimbun APD. Memproduksi alat-alat kesehatan dan APD dengan bekerja sama dengan perusahaan yang memproduksinya. Memberlakukan aturan untuk perusahaan yang memproduksi APD dan alat-alat kesehatan untuk melakukan quality check sebelum melakukan distribusi. Edukasi kepada masyarakat mengenai APD apa yang perlu digunakan, serta menghimbau untuk tidak melakukan panic buying APD dan alat-alat kesehatan sehingga tidak mengganggu kebutuhan untuk tenaga medis. Melakukan kerjasama dengan e-commerce terkait kebijakan penjualan APD yang harganya di atas pasar untuk mengurangi akses penjualan dan penimbunan. Adanya pengamanan dan penjagaan dalam setiap proses dan jalur pengiriman APD sehingga mengurangi resiko pencurian serta kecurangan. Selain itu, penggunaan APD yang meningkat tentu saja juga mempengaruhi jumlah limbah medis di Indonesia. Memangnya berapa sih limbah medis yang dihasilkan di Indonesia? Saat ini, menurut studi di China, kapasitas pembuangan limbah medis yang semula 4.902,8 ton per hari meningkat menjadi 6.066,8 ton per hari, dengan rata-rata pasien yang terinfeksi menyumbang 14,3 kg per hari. Sedangkan prediksi timbunan limbah di Indonesia, limbah medis yang dihasilkan sebanyak 8.580 ton per hari, belum termasuk dari masyarakat berstatus ODP yang berada di rumah. Indonesia telah memiliki regulasi untuk mengatur mengenai pengelolaan limbah medis, yaitu Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengelolaan limbah infeksius, limbah B3,
dan sampah rumah tangga dari penanganan coronavirus disease atau COVID-19. Penanganan limbah medis yang sesuai dengan regulasi tersebut, diantaranya menyimpan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup paling lama 2 hari sejak dihasilkan. Memusnahkan limbah dengan insinerator dengan suhu lebih dari 800 derajat Celcius atau dengan autoclave yang dilengkapi dengan mesin pencacah. Residu dikemas dan dilekati simbol dan label limbah B3 yang selanjutnya akan diserahkan kepada pengelola limbah B3. Mengumpulkan sampah infeksius seperti masker, sarung tangan, dan baju pelindung. Mengemas tersendiri sampah infeksius dengan wadah yang tertutup. Mengangkut dan memusnahkan sampah pada pengelolaan limbah B3. Dan yang terakhir, menyampaikan informasi ini kepada masyarakat untuk mengemas sampah dan juga Dinas Lingkungan Hidup untuk mengangkut sampah ke tempat pengelolaan limbah B3. Nah, semenjak tahun 2019, hanya 96 rumah sakit yang mempunyai insinerator sendiri. Dan hanya ada 6 pihak ketiga penanganan limbah B3 yang besar di Indonesia. Selain itu, masih sering ditemukan kasus keterlambatan transporter yang mengambil alih limbah lebih dari 2 kali 24 jam. Dan sebenarnya bagaimana sih mekanisme pengangkutan dan pemusnahan limbah infeksius dari rumah tangga? Dari sisi rumah sakit, alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan memberi izin pengoperasian insinerator selama pandemi COVID-19, serta sesegera mungkin dilakukan exit sehingga jangan sampai ditemukan praktik-praktik pengoperasian insinerator yang justru membahayakan seperti explosion. Selain itu, mengingat masih sedikitnya rumah sakit yang mempunyai izin pengoperasian alat pemusnah limbah, maka alternatif yang dapat dilakukan yaitu dengan pengelolaan lokal. Maksudnya di sini adalah pengelolaan dapat dilakukan bersama-sama dengan rumah sakit yang mempunyai izin untuk melakukan pemusnahan limbah sendiri. Lalu, bagaimana dengan limbah medis rumah tangga yang tidak dapat diangkut? Medis limbah infeksius COVID-19 yang berasal dari rumah tangga seperti masker, sarung tangan dilakukan penanganan sebagai berikut. Yang pertama, kumpulkan limbah medis infeksius. Kemudian kedua, pisahkan limbah medis infeksius. Ketiga, sterilisasi dengan disinfektan atau sabun. Keempat, rusak limbah medis infeksius. Dan terakhir, buang limbah tersebut. Nah, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap rajin cuci tangan dan jaga kesehatan. See you on the next video. Bye.